Bapak Ibu yang hebat, perkenankan kali ini saya akan melakukan peer teaching dengan materi pokok Aku Memiliki Kemampuan. Selamat menyaksikan. Halo anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Semua baik? Luar biasa. Apakah ada yang tidak hadir? Baik, kita selalu doakan teman kita Andi agar semoga lekas pulih ya. Baik, nah kali ini kita akan belajar tentang aku memiliki kemampuan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan doa. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Ayo angkat tangan. Baik, Lorencia, silakan memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada anakku Lorencia yang telah memimpin kita dalam doa. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran kita akan membuat kesepakatan dulu. Kesepakatan yang pertama, ada yang mau memberi usul? Oke, baik Julian. Kata Julian, kita harus menghargai teman. Jadi, kesepakatan kelas kali ini kita akan menulis saling menghargai. Ada lagi yang kedua? Oke, baik. Meminta izin kepada guru sebelum meninggalkan kelas. Ada lagi yang lain? Oke, dari Lorencia. Oke, terima kasih. Nah, pembelajaran kita kali ini tentang aku memiliki kemampuan, tujuan yang akan kita capai bersama. Yang pertama adalah memahami makna kemampuan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasikan kemampuan diri sendiri dan bagaimana menggunakan untuk kebaikan bersama. Yang ketiga, menerapkan kemampuan yang dimiliki dalam kegiatan sehari-hari dengan sikap yang bertanggung jawab dan penuh rasa syukur. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kemampuan? Oke, bagus sekali. Kemampuan adalah karunia dari Tuhan yang harus kita gunakan untuk kebaikan bersama. Setiap individu memiliki kemampuan yang dapat berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kita semua untuk menuliskan sebanyak mungkin kemampuan yang kalian miliki, ditulis dalam buku catatannya. Silakan. Nah, setelah kamu menuliskan semua kemampuan yang telah kamu miliki, silakan berikan hasil pekerjaanmu itu kepada teman, dan temanmu boleh menambahkan kemampuanmu menurut temanmu itu. Silakan anak-anakku menulisnya di dalam buku catatan temanmu itu ya. Kemudian teman kelas yang diberikan buku hasil pekerjaan temanmu, silakan menulis kemampuan temanmu itu menurut dirimu sendiri. Silakan. Baik anak-anakku, setelah kalian mengembalikan pekerjaan temanmu yang telah kamu tuliskan kemampuan temanmu itu, sekarang Ibu mau bertanya, adakah di antara kalian yang mengalami kesulitan menemukan kemampuan? Ada? Oh iya, kenapa? Kenapa Refli? Oh, karena kamu tidak tahu apa kemampuan kamu ya? Oke, tidak apa-apa. Ada lagi yang lain? Oke. Kemudian, siapa di antara kalian yang mendapat tambahan catatan dari teman? Wah, ternyata semua dapat catatan tambahan dari teman ya. Nah, kalau begitu, apakah yang ditulis temanmu dapat kamu terima? Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, anak-anakku, sebagai orang yang merasa kesulitan mengetahui kemampuan yang dimilikinya,
Untuk mengetahui kemampuan kita, kadang kita harus bertanya pada orang lain, entah orang tua, saudara, guru, atau teman. Sebagian juga sering merasa ragu akan kemampuan dirinya, apalagi bila kemampuan yang kita miliki dibandingkan dengan orang lain yang lebih baik. Nah, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Agar kita lebih santai, ice breaking kita kali ini kita mau bermain bola. Namanya bola kemampuan. Nah, ceritanya untuk ice breaking ini kita akan melakukan permainan bola kita akan lemparkan ke teman, lalu teman yang menangkap bola itu akan menyebutkan kemampuan yang dia miliki. Kita lakukan? Ada yang mau bertanya? Oke, mari kita lakukan. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita menuliskan kemampuan yang telah kita miliki dan juga kita sudah bermain-main tentang bola kemampuan, sekarang kita mau mendalami materi dari kitab suci Matius 25 ayat 14 sampai 30 tentang talenta. Silakan dibaca ya. Nah, selanjutnya kita mau menyimak bersama penjelasan singkat video tentang aku memiliki kemampuan. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam kelompok. Ibu akan memberikan sebuah masalah, lalu nanti dalam kelompok anak-anakku silakan mengidentifikasi masalah, kemudian silakan anak-anakku dalam kelompok menganalisis masalah, kemudian silakan juga dalam kelompok anak-anakku memilih solusi terbaik dari masalah itu. Apakah masalah yang akan kita bahas, akan kita lihat bersama dalam kelompok? Ini dia, yaitu situasi Daniel. Silakan kalian baca masalah tentang Daniel ini, kemudian nanti dalam kelompok kalian silakan menganalisis masalah itu dan kemudian silakan memilih solusi yang terbaik dari masalah Daniel ini. Silakan. Nah, ke anak-anakku sekalian sudah mengerjakan tugas, silakan kita akan bersiap-siap untuk presentasi kelompok. Baik, ada kelompok yang ingin tampil pertama? Oke, silakan kelompok 3. Nah, selanjutnya setelah semua kelompok telah mempresentasikan hasil diskusi mereka dalam kelompok, ada yang ingin bertanya? Oke, kalau semua sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita akan masuk dalam kegiatan penutup. Kita akan refleksi sejenak. Anak-anakku, saya ajak kita duduk tenang. Dalam keheningan kita fokus mendengarkan arahan sambil dalam hati atau boleh juga dituliskan refleksi dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, aktivitas apa yang menarik bagiku dalam pembelajaran ini? Yang kedua, pada bagian mana aku masih mengalami kesulitan? Yang ketiga, apakah pembelajaran ini telah membantuku menyadari dan bersyukur atas anugerah kemampuan yang aku terima dari Tuhan? Yang keempat, apakah aku mulai sadar untuk mengembangkan kemampuan diriku dengan sepenuh hati dan secara bertanggung jawab? Sekian pembelajaran kita kali ini. Ibu mengucapkan selamat beraktivitas kembali. Kalian sangat hebat, kalian telah memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Maka sebelum kita menutupnya dengan doa, mari kita bernyanyi. Hidup ini adalah kesempatan.
Ya, kita telah menyanyikan bersama dan sekarang kita akan berdoa. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Oke, terima kasih. Kita tenang dan kita berdoa ya. Terima kasih kepada Anastasia yang telah memimpin kita doa. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Sampai jumpa untuk pelajaran berikutnya. Terima kasih.